kerelaan hati, ketulusan niat, ini menjadi sangat penting untuk modal perjuangan PKB. Jadi awak dhewe berjuang teng PKB, yang pertama kali harus kita tata adalah niatnya. IPKB, Kiai Ulama itu rujukan. Ulama itu pusat masyarakat menyampaikan seluruh persoalan kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara itu ulama. Dan bagi PKB, ulama itu benar-benar sebagai rujukan. Hari ini kita masih harus tetap memperkuat koalisi. Saya akan bersama Pak Jokowi, makanya posko satunya yang kita siapkan adalah join Jokowi Muhaimin. Saya kira bergantung kontribusi elektoralnya. Jadi saya serukan kepada warga PKB kalau mau bersemangat, ya buktikan elektabilitas terus meningkat. Kalau elektabilitas kita baik, maka tentu welcome untuk kita dari Pak Jokowi. Ini kan hajat bersama. Kalau kita hajat bersama, ya kita datang bersama. Ya. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Kita para kiai aja, kita 1000-an datang ke sini. Apalagi beliau-beliau adalah orang yang memang sangat penting di PKB, punya jasa besar di PKB sebagai mantan. Bupati Tegal Umi Azizah, kader PKB harus bisa perjuangkan cita-cita politik partai. Bupati Tegal Umi Azizah meminta kader Partai Kebangkitan Bangsa bisa memaknai keberadaan kantor barunya dengan kerja-kerja yang lebih masif dan intensif dalam memperjuangkan cita-cita partai politik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pesan ini disampaikan Umi saat acara tasyakuran kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Tegal yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Perocot, Selawi beberapa waktu lalu. Lewat sambutannya, Umi berpesan dengan dibangunnya kantor baru tersebut bisa menjadi penyemangat kader PKB dalam menyosialisasikan program partai politik, menyalurkan aspirasi politik hingga pendidikan politiknya ke masyarakat. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal, Firdaus Asyairozi, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada keluarga besar almarhum Kiai Hamam Miftah karena telah mengikhlaskan tanahnya seluas 800 meter persegi. Ini diberikan kepada DPC PKB Kabupaten Tegal. Pada kesempatan ini, Firdaus juga mengundang calon anggota legislatif dari partainya yang akan maju pada pemilu 2024 mendatang dengan target perolehan 20 kursi atau minimal 18 kursi di DPRD Kabupaten Tegal. Sehingga ia pun berharap pembangunan kantor berlantai 2 ini bisa selesai sebelum tahun 2024. Mana kantor tersebut rencananya akan digunakan untuk menggelar kegiatan konstituen. Hadir pada tasyakuran ini sejumlah tokoh politik Indonesia seperti anggota DPR RI Nur Nadlifah, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Kiai Muhammad Yusuf Kludori atau Gus Yusuf, Ketua DPD Kabupaten Tegal Muhammad Faik, ratusan kader PKB, para pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal juga para tokoh di PKB, PC Muslimat NU, Rois Syuriah NU, Dewan Syuro, hingga kaum muda Garda Bangsa. Partai Umat capreskan Anies. Nasdem sebut politik identitas tak salah. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi perubahan, termasuk Partai Umat yang belakangan menyampaikan dukungannya ke Anies Baswedan. Gus Coy senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka Partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Gus Coy kemudian merespons pertanyaan Ketua Partai Umat, Ridho, yang menyebut umat adalah politik identitas. Menurut Gus Coy, tak ada yang salah dengan ucapan itu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, menyampaikan partainya mengusung politik identitas. Awalnya dia mengatakan partainya akan melawan narasi politik yang kosong dan menyesatkan dengan cara berada dan elegan. Ridho mengungkapkan tanpa unsur agama, politik akan kehilangan arah. Dia lalu menilai memisahkan agama dengan politik adalah proyek sekularisme. Lanjutkan safari politik. Anies Baswedan sambangi Kalimantan Selatan hari ini. Bakal calon Presiden Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Kamis 16 Februari 2024. Dia mengatakan bakal menemui masyarakat untuk mendengarkan gagasan dan aspirasi mereka. Dia menyebut selain menyampaikan gagasannya kepada masyarakat, Anies bersama partai pengusungnya, yakni Partai Nasdem, turut mendengarkan gagasan masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan pemerintah memang punya wewenang untuk mengeksekusi kebijakan. Namun inovasi dan terobosan datang dari masyarakat. Usai dideklarasikan jadi Capres 2024, Anies bersama Nasdem mulai menunaikan safari politik ke sejumlah daerah. Di antaranya Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Makassar, hingga Papua. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengatakan partainya punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan Anies ke berbagai daerah. Pasalnya, Anies merupakan sosok calon pemimpin yang diusung partainya. Bawaslu akan tegur Partai Umat soal politik identitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI buka suara soal pernyataan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi soal akan mengusung politik identitas dalam menghadapi pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui usai acara siaga pengawasan 1 tahun menuju pemilu 2024 yang digelar di kantor Bawaslu RI Jakarta Selasa 14 Februari malam. Bawaslu, kata Rahmat, mengimbau kepada semua partai politik untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk melakukan kampanye dan juga ajang untuk menyerang satu sama lain. Menurut dia, sarana publik itu milik bersama. Selain itu, penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik dapat berpotensi menimbulkan pertentangan sosial. Lebih lanjut, ketika ditanya awak media soal apakah pihaknya akan menindak Partai Umat soal akan mengusung politik identitas Islam, Ketua Partai Umat Ridho Rahmadi sebelumnya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi pemilu 2024. Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik. Selain itu, dia mengklaim politik identitas merupakan jalan yang sudah sesuai dengan Pancasila. Partai Umat, kata dia, bakal membangun perjuangannya dari masjid. Menurutnya, politik gagasan di dalam masjid tidaklah dilarang. Justru yang dilarang adalah politik provokasi.